Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah sampai nih. Ini siapa nih tadi yang terakhir? Yang ini yang ngejalannya siapa nih tadi? Belum selesai. Cindy, Pak. Cindy ya. Cindy, Pak. Lanjutkan berapa nih jadinya? Cindy. Ayo. Cindy tidak bisa melanjutkan. Coba ganti mahasiswa lain. Sini nggak bisa melanjutkan sepertinya. Siapa nih yang mau melanjutkan? Hatvina, Pak. Hatvina, ya silakan Hatvina. Lanjutkan nih. Berarti 48 Ya, dibagi ya. min 4 dikali min 1. Min 4 dikali Min 1. min 1. Oke. Berapa? Sama dengan 48. 48 dibagi 4 Ya, sama berapa? dengan 12. Ya, 12. betul. Ya. Jadi nilai ekstrimnya itu 12. Ya. Nah, nilai ekstrim tersebut dicapai untuk nilai X berapa? Saya tulis dulu nih skornya Hatvina dan Cindy. Masing-masing dapat skor 3. Oke. Selanjutnya. Nilai ekstrim tersebut dicapai untuk nilai X berapa? Jasmine, Pak, mau jawab, Pak. Ya, silakan Jasmine. Berapa? 4, Pak. 4. Dapat dari mana? X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A. Ya. Ya. Bawahnya lagi X sama dengan min 8 per min 2. Min 8 Min per 8. min B per Min 2A. 2. Min 2. Min 2 atau 2? 2 sama dengan 2, Pak. Sama dengan 4. Min 8 dibagi 2 kok jadi 4. Jadi 4. Min 4, Pak. Min 4, salah, Pak. Min 4. Jadi betulnya min 8 dibagi berapa? Min 4. Ini min 8 dibagi berapa? Salah, Jadi? Pak. Dibaginya tuh min 2 kali min 1. 2, Pak. Nah, 2 kali min 1. Pak. Per min 2. Iya, Pak. Nah, sama dengan 4. 4. Ya, jadi nilai ekstrim tersebut capai apabila ya X sama dengan 4. Tuh. Jasmine dapat skor 2. Lanjut lagi. Ya. Nah, apa jenis ekstrimnya?
Yasmin Pak mau jawab Pak. Ya, silakan. Apa nilai Maksimum Pak. maksimum? Ya, Maksimum. nilai maksimum. Ya. Apa alasannya? Mengapa demikian? Karena A-nya negatif Pak. Ya, memangnya kalau A-nya negatif, Karena A-nya kenapa? negatif. Ya, kenapa kalau A-nya negatif jadi maksimum? Karena gambarnya terbuka ke atas Pak. Ya, karena parabolanya membuka ke atas. Kalau parabola yang buka ke atas berarti nilai minimum dong. Ke bawah. Ya. Ya, ini karena parabolanya membuka ke bawah, ya, sehingga dia mempunyai nilai maksimum. Ya. Oke. Min. Dapat skor 1. Oke. Ya. Jadi jenis ekstrimnya betul ya nilai maksimum karena parabolanya membuka ke bawah ya. Nah, berapa koordinat titik balik? Berapa koordinat titik balik? Jasmine Pak. 4,12 Pak. 4,12 Pak. Namanya dulu siapa? Jasmine Pak. Jasmine, berapa? Tadi Nih. bukan Jasmine Pak. Tadi yang Bukan pertama Jasmine. Anjani Cindy. Pak. Anjani Pak Cindy gitu Pak. Bukan Kak Jasmine yang pertama Pak. Oh, yang menyebutkan nama pertama siapa tadi? Cindy Pak. Cindy, Pak. Cindy. Ya, coba Cindy. Berapa koordinat titik balik? 4,12 Pak. 4,12. Ya, betul ya. Oke. Cindy. 12. Ya. Cindy dapat skor 2. Nah, sekarang saya mau menyampaikan mengenai nilai ekstrim ini nih, tadi kan. Tadi kan sudah ditulis nilai ekstrim itu D per min 4A ya. Nah, dengan demikian sebelum kita menghitung nilai ekstrim ini kita harus dulu menghitung diskriminan ya. Berarti kita harus hitung dulu diskriminan dikurangi 4AC baru kemudian dimasukkan ke dalam rumus ini ya. Nah, saya pikir ada jalan yang lebih singkat. Nah, daripada sudah menghitung dulu diskriminan ya, kemudian masukkan ke dalam rumus ini ya, akan lebih cepat kalau gini. Ya, akan lebih cepat kalau kita menggunakan ini. Ya. Nilai ekstrim. Itu T dikurangi B kuadrat per 4A. Ya. Nah, saya pikir kalau dengan rumus ini akan lebih mudah menghitung nilai ekstrimnya. Sehingga saudara tidak usah menghitung diskriminan. Ya, sebagai contoh ini nih. Soal ini kan A-nya min 1 ya. A-nya min 1, B 8, C min 4 ya. A-nya min 1, B-nya 8, C-nya berapa? Min 4. Ya. Nah, nilai ekstrimnya ya. Kita bisa langsung masukkan menggunakan rumus ini ya. C dikurangi ya. C dikurangi ya, C kan min 4 ya. B kuadrat per 4A. Ya. Berarti dikurangi 8 kuadrat per 4A. 4 dikali min 1. Ya. Sama dengan
Ya. Min 4 ditambah ya 64 dibagi 4. Ya, 64 dibagi 4 berapa? 16. Dengan 12. Nah, kan dapat nih 12. Ya, jadi menurut saya cara ini akan lebih singkat kalau kita pakai rumus ini. Karena kita tidak usah menghitung diskriminan. Ya, langsung dimasukkan C min B kuadrat per 4A. Ya, kita mengurangi satu langkah. Ya. Nah, tapi ini terserah kalian. Kita mau pakai cara yang seperti tadi boleh, mau pakai yang lebih cepat seperti ini juga boleh. Itu jadi masalah ya, yang mana saja. Ya. Sekarang gini ya. Kita coba soal yang lain ya. Soal yang lain. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran sebagai berikut. Ya. Fungsi permintaannya lelaki sama dengan 350 min 25P. Dan fungsi penawarannya I sama dengan 5P kuadrat dikurangi 10P. Ya. Nah, di sini P-nya dalam rupiah per unit, I dalam unit. Yang menjadi pertanyaan adalah tentukan harga pasar keseimbangan dan kuantitas yang diminta pada harga pasar. Pada harga pasar keseimbangan. Nah, ini contoh terapan apa namanya terapan persamaan kuadrat ya dalam menentukan harga keseimbangan pasar ya. Nah, pada saat keseimbangan yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah IS sama dengan QD. Itu yang terjadi. Sehingga di sini akan diperoleh ya 5P kuadrat dikurangi 10P ya, itu sama dengan QD. QD itu adalah 350 kurangi 25P. Ya, seperti itu. Nah, saya di sini diperoleh 5P kuadrat ya, ditambah 15P. Ya. Tambah 15P dikurangi 350 dengan 0. Ya. Bagilah kedua ruas dengan 5. Ya. Maka diperoleh P kuadrat ditambah 3P dikurangi 70. Ya. Jadi di sini kita berhadapan dengan persamaan kuadrat di dalam P. Ya. Nah, untuk penyelesaian persamaan kuadrat itu ada beberapa cara. Ya. Bisa kita gunakan rumus ABC, bisa kita gunakan pemfaktoran, bisa juga kita gunakan cara melengkapkan kuadrat. Ya. Nah, kalau untuk soal seperti ini, paling mudah menggunakan pemfaktoran. Ya. Kita bisa memfaktorkan di sini P plus 10 dikali P min 7.
Ya. Nah, di sini ada dua kemungkinan P, ya. P1 sama dengan min 10. P2 sama dengan 7. Ya. Nah, tetapi harga itu tidak mungkin negatif. Ya, berarti yang ini tidak mungkin. Ya. Berarti kesimpulannya adalah harga pasar keseimbangan. Harga pasar keseimbangannya adalah RP 7 per unit. Nah, kemudian kuantitas yang diminta pada harga pasar keseimbangan, ya, kuantitas yang diminta, ya, kita bisa masukkan ke dalam rumus yang D, boleh juga dimasukkan ke dalam rumus yang S, ya, nggak jadi masalah. Supaya mudah saya pakai yang ini, ya. Ya. Itu 350 dikurangi 25, ya, dikali 7, ya. 350 dikurangi berapa? Kurangi 175, ya, sama dengan 175. Jadi kuantitas yang diminta pada harga pasar keseimbangan adalah 175 unit. Ya. Kuantitas yang diminta pada harga pasar adalah 175 unit. Ya. Nah, apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai menentukan harga pasar keseimbangan, apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, saya masih bingung yang di P plus 10 sama P min 7 itu, dikurangi 7. Oke. Itu gimana ya Pak cara dapatnya? Oke, gini ya. Kalau saudara sulit pemfaktoran, ya, saya menyarankan saudara menggunakan rumus ABC. Ya, saya menyarankan kalau saudara sulit pemfaktoran, lebih mudah saudara gunakan yang rumus ABC. Ya. Nah, gini. Teorinya seperti ini, ya. Misalkan X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya. Tentu saja di sini nilai A tidak boleh 0. Ya. Tidak boleh 0. Maka ya, X12 ya, itu sama dengan min B. Ya. Min B plus minus akar D. Akar D pada 2A. Ya. Nah, tentu saja di sini ya, D-nya tidak boleh negatif. Nah, jadi kalau di soal yang ini tadi ini P kuadrat ditambah 3P kurang 79,0. Ya, kita terapkan. Ya. Di sini P-nya itu sebagai pengganti peran X ini. Ya, jadi di sini yang menjadi X-nya ini adalah P. Ya. Nah, di sini A-nya 1. Ya. P-nya 3. P-nya min 70. Ya. Nah, diskriminannya berapa? Ya. B kuadrat dikurangi 4AC. Ya. 3 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali min 70.
Nah, sama dengan berapa? 9 ditambah 280. 289. Itu. Ya. 289. Setelah itu masukkan ke dalam rumus ini. P12 ya. P12 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 sama dengan min B ya, min 3 plus minus akar D, akar 289 dibagi 2 dikali A ya, A-nya 1 sama dengan min 3 plus minus akar 289 berapa? 17 ya, pada 2 ya. Nah, sehingga diperoleh nilai di sini diperoleh nilai P1 P1 sama dengan min 3 plus 17 ya. Min 3 plus 17 per 2 ya. Sama dengan berapa? Min 3 tambah 17 14 dibagi 2 7 ya. Nah, keduanya bagaimana? Ya. Kedua sama dengan min 3 dikurangi 17 dibagi 2 ya. Min 10. Ya. Nah, yang ini tidak mungkin. Ya. Karena harga tidak mungkin negatif. Ya. Nah, ini dapat 7 dan min 10. Nah, ini ya. 7 sama min 10. Ya. Nah, masih ada yang mau ditanyakan? Ya, tapi mungkin bagi yang penasaran dengan pemfaktoran ya boleh juga ya. Nah, di sini caranya bagaimana? Ya, kita cari dua buah bilangan yang kalau dikalikan min 70 ya. Dan kalau dijumlahkan 3 ya. Berapa ya bilangan-bilangan yang apabila dikalikan itu negatif 70 ya, menghasilkan 70 dan kalau dijumlahkan menghasilkan yang 3 berapa? Min 10 plus 7, Pak. Min 10 plus 7 bukan. Min Plus 7 dan 10. Iya, min 7 plus 10. Ya kan? Nah, jadi yang ini itu kita uraikan ya, jadi P kuadrat ya ditambah 10P ya dikurangi 3P dikurangi 7P ya dikurang 70 ya. Nah, kemudian yang ini kita faktorkan P kurung buka P tambah 10 ya.
Yang dikurangi 7. P tambah 10 lagi. Ya. Nah, kemudian ini P tambah 10. Ini kan ada faktor yang sama. Ini kan ada yang sama di sini. Ya. Faktor yang sama. Nih. Nah, menjadi ini. Nih. Ya. Nah, kurang buka lagi. P min 7. Ini P min 7. Ya. Ini P-nya. Ini min 7. Ya, kalau apa namanya itu, kalau mau pemaktualan seperti itu, ya. Ya, tapi cara ini kadang menguntungkan, kadang tidak, ya. Kadang-kadang sulit untuk menentukan apa namanya itu. Cara yang ini belum tentu berhasil, ya. Cara ini belum tentu berhasil, ya. Nah, yang pasti berhasil itu rumus ABC sebagai contoh gini. Misalnya persamaannya kayak gini nih. X kuadrat ya, ditambah 5X ya, kurang 10. Nah, misalnya seperti ini nih. Nah, kalau seperti ini nggak bisa pakai pemfaktoran. Ya, nggak bisa pakai pemfaktoran. Pakai rumus ABC. Ya. Di sini A-nya 1, B-nya 5, C-nya min 10. Ya. Nah, baru kita masukkan rumus ABC ini tadi. Nah, ini. Ini sebenarnya berapa? 5 kuadrat kurangi 4 dikali A dikali C. Berapa? 65. Ya. Nah, sehingga X12 sama dengan min B, ya. B-nya diganti 5 plus minus akar 65 per 2A, A-nya 1. Ya. Jadi sama dengan min 5. Oh, ya min 5 plus minus ya. Plus minus akar 65 per 2. Ya. Jadi X1-nya X1-nya sama dengan min 2,5 min 2,5 plus setengah akar 65 plus setengah akar 65. Ya. Nah, X2-nya adalah min 2,5 min setengah akar 65. Nah, kalau begini nggak bisa pakai pemfaktoran, ya. Nah, jadi kalau cara yang pasti berhasil itu cara rumus ABC ini sebenarnya yang paling berhasil itu, ya. Tapi dalam situasi-situasi tertentu, ya, di sini lebih menguntungkan menggunakan pemfaktoran, ya. Nah, itu. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Kalau pakai rumus akuntansi bisa nggak, Pak? Yang bagaimana rumus akuntansi? Saya baru tahu lagi nih ada rumus akuntansi. Gimana tuh rumus akuntansi?
Gimana? Rumusnya tuh fungsi permintaan dan penawaran, Pak. Ya gimana? Ini, Pak. P kurang P1 sama dengan P sama dengan P sama dengan gini. P kurang P1 sama dengan Q. Enggak. Bukan, Pak. Gini, Gimana? Pak. P kurang P1. Ya, Iya Pak. nih sampai Per, 1. iya, Pak, gitu, Pak. Per, Oh, ada pembagian. ya, sama dengan Q kurang Q1. Ya, gitu, Pak. P Ada dikurangi pembagiannya. apa nih? P1. P1. Terus udah P1, gitu? Pak. Iya, udah. Itu Iya. gimana? Sama dengan di bawahnya P2 dikurang P1, Pak. P2 dikurangi P1. Per P2 kurang, iya, Pak. Nah, dikurangi P2 P1 ya, Pak. P1. Terus Terus sama dengan ya. Q kurang kurang Q1. Q2 dikurang Q1 per Q2 Kurangi. Q1, Pak. Nah, terus setelah itu mau dibagaimanakan? Nah, lalu masukin, Pak, yang P-nya itu berapa? Ya berapa? Coba. Berapa? Ini kan Yang soalnya kan di ini. atas. Hah? Kalau soalnya kayak yang di atas bisa, Pak, masukinnya. Nah, kayak sini, kayak ini, Pak, yang Q sama dengan kurang 350 dikurang 25P itu bisa dimasukin, Pak, ke rumus itu. Ya, jadi gimana Pakai masukannya? rumus itu. Yang jadi masalah ini adalah P-nya berapa, P1-nya berapa, P2-nya berapa, berapa nih masing-masing. Jadi P-nya tuh P kurang P1-nya tuh berapa di situ? Mana? Soalnya Soalnya ini nih. Nih, ntar saya salahin lagi. Kalau menurut saya sih nggak bisa pakai rumus ini. Coba. mungkin beda ya, Pak. Ya pasti beda. Mau berapa coba Mungkin beda, masukin? Pak. P1-nya berapa, P2-nya berapa, Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, gimana coba? Nggak bisa kan? Ya. Iya juga sih, Pak. Iya, nggak bisa. Beda lagi nih masalahnya. Ya. Oke. Oke, Pak. Misalnya soalnya begini, ya. Soalnya masih sama seperti ini.